boleh menguduskan setiap kami pada pagi hari ini. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, urapi setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan daripada urapan dan jamahan Tuhan di tempat ini. Saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang berkarya bagi kehidupan kami. Baik buat hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa, dan setiap jemaat yang Tuhan kasih di tempat ini. Semuanya kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau ya kuasa Roh Kudus untuk memberikan kami rema, memberikan kami kekuatan. Apa yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu selalu. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Silakan duduk. Saudara tadi sudah dengar kesaksian, ya. Menurut saudara, mana yang lebih sulit? Menjaga harta, menjaga nama baik, atau menjaga hati? Kompak ya tempat ini. Kalau menjaga harta gimana? Susah nggak? Susah kenapa? Tinggal taruh uangnya di bank. Kalau menjaga nama baik, banyak orang menjaga nama baik hanya di depan, ya, bukan menjaga nama baik di hadapan Tuhan, tetapi hanya di hadapan manusia. Di luar bisa baik dengan orang, tapi di dalam kayak macan. Kayak setan katanya Iya. Kayak macan, di rumah galaknya minta ampun gitu ya. Bahkan kalau marah, wah itu anjing di rumah sampai tiarap, lari terbirit-birit. Anjing aja takut ya, kalah galaknya. Tapi kalau di depan orang bisa shalom gitu ya. Tuhan memberkati, apa kabarnya gitu ya. Lemah lembut, tapi kalau di dalam kayak singa. Nah, bagaimana dengan menjaga hati? Menurut saya menjaga hati itu jauh lebih sulit daripada menjaga nama baik, daripada menjaga harta. Karena apa? Menjaga hati itu ada peperangan di dalam hati kita. Betul? Ada peperangan di dalam diri kita sendiri dan itu tidak mudah untuk memenangkannya. Banyak orang Kristen berkata apa? Setan ini memang, iblis ini memang. Gara-gara iblis, gara-gara setan, begitu kan ya, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak berkenan. Tetapi menurut saya, iblis memang menggoda, setan memang menggoda, tetapi keputusan ada di tangan kita, betul? Dan itulah yang namanya kita harus menjaga hati. Ada peperangan di dalam diri kita sendiri, entah kita mau mengikuti keinginan hati kita, ataukah kita mau melakukan kebenaran firman. Ya, sama seperti yang tadi Bu Ellen saksikan, ketika beliau mengalami perlakuan yang gak enak dari mertua, ada pertentangan batin dan tidak mudah untuk menjaga hati ini tetap murni, menjaga hati tetap mengasihi ketika engkau disakiti. Betul? Ada yang berkata gampang, boleh angkat tangan? Yang angkat tangan boleh keluar, berarti tidak perlu. Ya. Tidak mudah saudara untuk menjaga hati, tetapi bukan tidak bisa, asal kita melekat sama Tuhan, kasih anugerahnya memampukan setiap kita. Amin. Nah hari ini kita belajar dengan tema menjaga yang paling sulit dijaga. Bukan pasangan ya, pasanganku susah Bu dijaga, kalau mata meleng sedikit sudah lari hilang gitu, bukan ya. Tetapi menjaga yang paling sulit dijaga yaitu apa? Menjaga hati. Yuk sama-sama kita buka dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 14. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 14. Judul perikopnya, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ayat yang pertama, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Nah saudara, kita ini harus menjaga hati dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu mau untuk kita menjaga hati. Oleh karena itu, Tuhan itu mengutus Nabi Nathan supaya apa saudara? Supaya memperingatkan Daud ya.
Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud untuk apa? Memperingatkan Daud supaya Daud ini menyesal akan dosa-dosanya. Nah, kalau kita lihat menjaga hati itu seperti apa sih yang Tuhan mau? Menjaga hati itu berarti melekat, menyatu dengan firman Tuhan. Bukan hanya pikiran kita, tetapi hati kita, segenap hidup kita itu harus menyatu dan melekat dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika Daud ini berbuat dosa, ya, Daud ini merasa aman, dia merasa nyaman, sehingga apa? Sehingga Tuhan sampai perlu mengutus Nabi Nathan kepada Daud. Karena apa? Ketika Daud berbuat dosa, saudara tahu apa dosa Daud? Iya, mengambil istri Uria yang bernama Betsyeba. Rasanya bapak-bapak nggak berani ya nyebut nama Betsyeba, mungkin itu anti ya. Oke, nah ketika Daud berbuat dosa, Daud ini merasa aman dan nyaman dengan hidupnya. Dia tetap menjalani hidupnya itu dengan nyaman, dengan enak, serasa tidak ada sesuatu yang dia buat itu salah gitu ya. Nah, sehingga Tuhan itu mengutus Nabi Nathan kepada Daud. Ketika kita ini berbuat dosa dan kita merasa aman, kita merasa nyaman, seolah-olah kita sudah berjalan di dalam trek yang benar, itu menunjukkan bahwa hati kita ini tidak melekat dengan firman. Hati kita itu tidak menyatu dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Hati kita ini sedang menjauh daripada kebenaran firman Tuhan. Dan itu Tuhan tidak inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Menjaga hati itu begitu penting bagi Tuhan, sehingga ketika Daud tidak menjaga hatinya di hadapan Tuhan dengan benar, Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud. Untuk apa? Untuk memperingatkan Daud. Ayo Daud, engkau harus jaga hati, ya. Jaga hati itu kita tidak bisa remehkan. Menjaga hati itu penting, saudara. Orang percaya itu harus menjaga hatinya. Karena di dalam Amsal ayat 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan itu baik dari dalam diri kita maupun godaan dari luar. Kadang-kadang memang kita tergoda dalam hidup ini, tetapi mari kita belajar hari ini untuk kita menjaga hati kita melekat dan menyatu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena dari situ loh terpancar kehidupan. Kalau engkau tidak menjaga hatimu sesuai dengan kebenaran, maka percayalah engkau tidak akan menikmati hari-hari baik ke depan. Ketika engkau tidak menjaga hati, jangankan hari ke depan, hari ini pun ketika kita tidak menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan, engkau tidak bisa loh mengalami damai sejahtera. Ketika engkau berdoa, engkau tidak bisa enak loh dengan berdoa. Ketika engkau memuji, menyembah Tuhan, mungkin orang berkata, wow suaranya luar biasa, mengangkat tangan, tutup mata, itu yang orang lihat. Tetapi sebenarnya engkau tahu kalau hatimu tidak nyaman di hadapan Tuhan. Bersyukurlah hari ini kalau kita melakukan yang tidak benar dan hati kita masih merasa terusik dengan dosa itu. Bersyukurlah, karena berarti kita masih punya hati untuk kita bisa berubah, kita bertobat, berbalik kepada kebenaran. Amin, saudara. Kalau hati ini kotor, maka apa yang keluar dari hati ini juga pasti kotor. Hati kita tuh perlu bersih, hati kita tuh perlu benar. Karena firman Tuhan mengatakan dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana kehidupan kita di masa depan, nggak perlu ke orang yang bisa tenung, ke peramal, orang yang bernubuat, nggak perlu, saudara. Saya bukan tidak percaya nubuatan, saya percaya nubuatan dengan orang yang memang diurapi oleh Tuhan, diberikan karunia bernubuat. Nubuatan itu ada dan itu terjadi memang. Saya percaya, saya pun mengalami apa yang dinubuatkan itu terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau engkau mau tahu bagaimana masa depanmu, engkau tinggal lihat hatimu aja hari ini. Kalau hatimu benar, hatimu melekat dengan firman, hatimu menyatu dengan hati Kristus, percayalah, walaupun apapun yang terjadi di luar sana, walaupun engkau mengalami masalah yang bertubi-tubi,
Tetapi saya percaya engkau akan mengalami hari-hari baik di dalam hidupmu. Hari baik bagi orang percaya bukan berarti tanpa masalah, tetapi hari baik bagi orang percaya. Sekalipun dia punya masalah, dia mengalami penderitaan, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan dia, sehingga dia mampu melewati. Itu adalah hari-hari baik. Amin. Hari-hari baik bagi orang percaya ketika kehidupanmu berkenan di hadapan Tuhan. Hari baik kalau cuma ngomong soal harta banyak, soal tabungan yang berlimpah, soal pasangan yang baik, soal anak-anak yang luar biasa. Menurut saya itu adalah ukuran orang dunia. Tetapi bagi kita orang percaya, hari baikmu adalah ketika kehidupanmu berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita teruskan, saudara. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibelinya dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Ayat 4. Pada suatu waktu yang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya. Jadi ia mengambil domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Nah lihat ya, jadi ada orang kaya, ada orang miskin, dan orang kaya ini mempunyai tamu dan kemudian dia merasa sayang mengambil domba yang dia miliki untuk tamunya, sehingga dia mengambil domba si miskin untuk dimasak untuk menjamu tamunya. Dan kemudian saudara, ayat yang kelima. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nabi Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Lihat saudara ya, orang kalau tidak menjaga hatinya di hadapan Tuhan ya, orang itu bisa melakukan kekejian. Dan kita tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Natan ini adalah siapa? Daud sendiri. Ketika Nabi Natan menceritakan hal itu kepada Daud, sebenarnya Nabi Natan mengatakan, Daud itu loh kamu, gitu ya. Tapi pada waktu Nabi Natan bicara, Daud masih belum tersadar. Karena apa? Dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa berdosa, dia aman, nyaman dalam hidupnya. Dia tetap berpikir dia sudah berjalan di dalam trek yang benar. Dan ini adalah ciri orang yang tidak menjaga hati. Orang kalau tidak menjaga hati, mudah sekali melakukan kekejian. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Seharusnya seorang raja yang bernama Daud, dia harus melindungi perwiranya, betul? Dia harus melindungi Uria. Tetapi justru Daud melakukan sebaliknya. Dia melakukan tipu muslihat karena Daud menginginkan istri Uria, sehingga Daud menyuruh Uria untuk pergi maju perang. Bahkan Daud menempatkan Uria di barisan paling depan. Supaya apa? Supaya kalau ada musuh dia mati duluan. Itu strategi dari Daud. Dan seharusnya Daud sebagai seorang raja, kalau dia menjaga hatinya melekat dengan kebenaran firman, ketika seharusnya apa? Ide seperti itu tuh sudah tidak ada dalam pikirannya, karena dia selalu menjaga hatinya. Tetapi karena Daud tidak menjaga hatinya, ide itu muncul dari pikirannya. Dan kemudian diteruskan oleh dia dengan apa? Dengan dilakukannya. Orang yang tidak menjaga hatinya, dia bisa dengan mudah melakukan kelicikan yang orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Tuhan itu tahu. Makanya kenapa banyak orang Kristen yang menjadi batu sandungan di luar sana? Karena apa? Dia tidak menjaga hatinya benar di hadapan Tuhan. Dia tidak menjaga hatinya melekat dengan kebenaran firman. Kita membuka celah dengan kita tidak menjaga hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan apa? Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kadang-kadang kita bingung ya, kita lihat gini, loh dulu orang ini baik loh. Tapi kenapa ya sekarang kok bisa berubah 180 derajat? Kenapa? Tidak menjaga hatinya. Saudara, dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami yang namanya disakitin orang. Sekali kita disakitin orang, dan kalau kita tidak menjaga hati, itu berbahaya. Karena apa?
next time itu nanti akan ada lagi orang yang menyakiti hati kita. Ada di tempat ini yang disakiti orang cuma 1 kali dalam hidupnya? Hanya 1 kali? Orang yang sama? Gak ada. Berkali-kali kita menerima perlakuan yang tidak nyaman dari orang lain. Entah itu dari pasangan, dari keluarga kita, dari anak-anak, dari orang tua, dari teman, dari rekan pelayanan. Betul, saudara? Nah, kalau kita mendapatkan perlakuan yang seperti itu terus-menerus, terus kita tidak jaga hati, itu lama-lama timbul yang namanya kepahitan. Nah, kalau kita sudah mengalami kepahitan, kalau tidak segera dibereskan, percayalah, engkau akan menjadi pelaku selanjutnya. Artinya apa? Kita akan melukai orang lain. Sama seperti Daud, dia melakukan kelicikan bagi Uria. Hanya supaya Daud bisa mendapatkan istri dari Uria. Dia pikir toh orang lain gak tahu, tapi Tuhan itu tahu dan Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati kita. Sehingga apa? Sehingga Tuhan berkata, ayo jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Baik itu dari perlakuan orang lain dari luar ataupun kewaspadaan dari keinginan dagingmu sendiri. Itu yang juga engkau harus waspadai. Kadang-kadang kita hanya berjaga-jaga, kita memberikan tembok tinggi dalam kehidupan kita supaya kita tidak dilukai oleh orang lain, tapi kita tidak menjaga hati kita dari keinginan daging kita yang harus dibuang. Hari ini kita belajar dari Daud, menjaga hati bukan hanya dari perlakuan orang kepada kita, tetapi menjaga hati dari keinginan daging yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika Nabi Nathan menyampaikan kepada Daud, iya, orang ini seperti ini. Daud berkata apa? Orang ini pantas untuk dihukum mati. Orang yang tidak menjaga hatinya mudah menghakimi dan mudah menjatuhkan hukuman kepada orang lain daripada dia koreksi dan melihat kesalahannya sendiri. Seharusnya Daud ketika mendengar apa yang diceritakan Nabi Nathan, kalau dia menjaga hatinya setiap hari dengan benar di hadapan Tuhan, dia akan merasa, oh itu aku. Lihat ya. Tapi Daud tidak merasa. Sudah dia buat dosa ya dengan Batsyeba, habis gitu dia masih membunuh Uria dengan kelicikannya, dengan kesengajaannya. Kemudian dia masih hidup dengan Batsyeba sampai Nabi Nathan datang. Sampai Nabi Nathan sudah mengutarakan apa yang harus dia sampaikan kepada Daud. Daud masih tidak merasa. Kira-kira itu nemen enggak? Nemen. Tapi coba kita tanya yuk, bukankah kita hari ini juga adalah orang yang nemen di hadapan Tuhan? Sama ya, tos kita. Kita orang yang nemen di hadapan Tuhan. Ada yang bilang, enggak Bu, saya enggak. Puji Tuhan. Ya, saya juga mau belajar berusaha. Yuk, mulai hari ini jangan jadi orang yang nemen di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang yang bebal seperti Firaun. Amin, saudara. Ya, jangan menjadi orang yang bebal. Orang yang tidak menjaga hatinya, itu pasti tidak mungkin jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak mungkin kita bisa jadi berkat. Yang ada kita jadi batu sandungan. Nah, kita perlu belajar dari Daud apa? Jangan menjadi Tuhan atas orang lain. Artinya apa? Mudah sekali menilai, menghakimi dan menjatuhkan hukuman kepada orang lain daripada kita melihat diri kita sendiri. Hari ini belajar yuk, ketika kita melihat orang lain berbuat salah, jadikan itu cermin buat kita. Apakah aku juga melakukan kesalahan yang sama? Ya. Saya dulu juga orang yang gampang sekali menghakimi orang. Bahkan ketika saya tidak kenal sama orang itu, saya bisa tidak suka. Lucu ya, aneh tapi nyata. Tapi saya percaya, ada juga Bapak Ibu yang seperti itu di tempat ini. Cuman bedanya saya ngaku, saudara enggak. Tapi saya percaya, sekarang semua sudah bertobat. Itu semua masa lalu, amin. Ya. Dan hari ini saya belajar bahwa saya pun juga melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan saya. Saya juga melakukan keinginan-keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu membuat saya belajar ketika saya berusaha untuk menjaga hati. Tidak mudah untuk menilai kehidupan orang lain. Ya. Kita lanjut ayat yang ke-7.
Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Saudara, lihat ya saudara, orang yang tidak menjaga hatinya. Kenapa kok kita ini bisa tidak menjaga hati? Kenapa seorang Daud tidak menjaga hatinya? Jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-7 tadi, bahwa Daud itu menganggap remeh perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Jikalau Daud tidak menganggap remeh, jikalau Daud menghargai perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan menjaga betul amanat daripada Tuhan, menjadi seorang raja yang bijak, menjadi seorang raja yang mengasihi setiap rakyatnya. Betul saudara? Tetapi apa yang dilakukan itu sebaliknya. Daud tidak menjaga kemurnian hatinya di hadapan Tuhan. Ketika Daud dipilih oleh Tuhan sebagai seorang raja, Daud masih menjaga hatinya masih murni. Tetapi setelah dia dipilih oleh Tuhan sebagai seorang raja, Daud melupakan perkenanan Tuhan. Kalau hari ini kita menghargai perkenanan Tuhan, kalau kita hari ini tahu bahwa hidup kita itu karena kebaikan Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena engkau menghargai perkenanan Tuhan, karena kita menghargai kebaikan Tuhan. Jikalau Daud menghargai perkenanan Tuhan, maka dia akan berusaha untuk menekan keinginan dagingnya. Ketika godaan itu datang, Daud seharusnya ingat bahwa dia menjadi raja itu karena perkenanan Tuhan. Yuk saudara, kita ingat yuk, apapun yang datang dalam kehidupan kita, entah itu masalah, ayo tetap jaga hati, jangan bersungut-sungut, jangan mudah kecewa, jangan mudah komplain sama Tuhan, ya. Ketika ada orang yang menyakiti kita, tetap jaga hati. Dengan apa? Belajarlah untuk mengampuni. Ketika ada orang yang menyakiti engkau, ambil itu sebagai sebuah kesempatan, suatu kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mempraktekkan firman tentang pengampunan. Tentang apa? Mengasihi dengan ketulusan hati. Mempraktekkan tentang kesabaran. Mempraktekkan tentang kerendahan hati. Memang tidak mudah. Apa yang dilakukan Bu Ellen tidak mudah. Saya pun juga pernah mengalami. Saya percaya Bapak Ibu juga pernah mengalami, berusaha untuk mengampuni. Apakah mudah? Enggak mudah, tetapi bisa untuk dilakukan. Toh ternyata sampai hari ini kita mampu mengampuni orang. Karena apa? Karena kita tetap terus berpegang kepada kebenaran. Karena kita tetap terus bersandar kepada Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan dan mau melakukan kebenaran firman, saya percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan. Oleh karena itu ada ayatnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata apa? Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka akan diberikan. Ketika kita mengejar kebenaran, ketika kita mengejar berkat rohani, Tuhan pasti memberikannya kepada kita. Amin. Karena memang Tuhan mau setiap kita di masa-masa hidup ini adalah waktu kita berbenah sebelum kita berhadapan dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kalau kita menghargai kehidupan kita hari ini, kalau kita menjaga, menghargai, menghormati Tuhan hari-hari ini, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, apa yang baik dalam kehidupan kita, apa yang ada pada kita, semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Maka kita akan belajar untuk terus menjaga hati kita. Ketika kita menghargai perkenanan Tuhan, maka kita akan semakin hari semakin menjauhi dosa. Ya, kita tidak akan menjadi orang yang sombong, tapi kita tetap terus belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Orang yang sombong itu tidak menghargai bahwa segala sesuatu yang dia terima, dia pikir itu karena dia hebat. Sehingga orang itu menjadi sombong. Entah dia sombong karena kekayaan, entah dia sombong karena kekuasaan, entah dia sombong karena pelayanan. Tetapi sikap tinggi hati adalah jelas tidak menghargai perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, seberapapun kita punya, kalau kita tidak punya perkenanan Tuhan, semuanya itu tidak akan berguna. Uang tidak bisa membawa kita ke surga. Amin. Kekuasaan tidak bisa membawa kita ke surga. Hanya apa? Perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, orang yang menghargai perkenanan Tuhan dalam hidupnya, dia akan menjaga hatinya benar di hadapan Tuhan. Ya.
Nah, mungkin saudara tanya, terus gimana Bu? Kalau misalnya ada keinginan hati, kalau kita punya keinginan daging yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Datanglah kepada Tuhan, saudara. Ketika godaan itu datang, ketika engkau tidak bisa menjaga hatimu, ketika mungkin hatimu jengkel, hatimu tergoda, hatimu marah, hatimu lagi kesel, apa yang perlu kita lakukan? Datanglah kepada Tuhan. Tuhan sudah berkata kepada Daud, jikalau memang semuanya itu loh masih belum cukup, sebenarnya Daud, engkau sebagai orang yang aku kasihi, engkau sebagai raja yang kuurapi, sebagai raja yang aku pilih sesuai dengan kehendakku, engkau hanya perlu datang kepadaku dan mintalah. Hari ini dan dengan kita mau menjaga hati, ketika kita mengalami hati ini berkecamuk, ketika kita kecewa, ketika kita sedih, ketika kita punya keinginan daging, kita perlu datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tahu keinginanku ini tidak berkenan di hadapanmu. Tapi sebagai manusia, aku tidak berkuasa. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, aku mau datang kepadamu. Tuhan, mampukan aku agar aku bisa terbebas dari keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa seperti itu, kira-kira menurut saudara, Tuhan itu mampukan nggak? Tuhan kasih kekuatan nggak? Tuhan kasih kekuatan. Tuhan senang nggak dengan doa kita? Senang. Karena apa? Tuhan tahu melihat ada seorang anak yang dikasihinya, menjaga hati untuk kehidupannya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya setelah kita berdoa bukan berarti besok pagi itu godaan sudah nggak ada. Ketika mungkin hari ini saudara berkata, Tuhan, ajar aku hari ini untuk bersabar. Keluar dari pintu rumah, pasti ada orang yang bikin saudara jengkel. Terus saudara berkata gini, Tuhan gimana sih? Aku kan tadi sudah berdoa, Tuhan minta kesabaran. Kenapa Tuhan pertemukan dengan orang ini? Loh, itu menurut pikiran kita. Tetapi ketika engkau minta kesabaran kepada Tuhan, bukan langsung dari langit, bius dikasih hati yang sabar, bim salabim. Enggak, saudara. Tuhan itu bukan kayak kantong Doraemon. Engkau pasti dipertemukan dengan orang yang mengusik kesabaranmu. Percayalah. Dan oleh karena itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, bersiap-siaplah untuk ujiannya. Untuk apa? Untuk membuktikan kemurnian hatimu. Apakah engkau benar-benar mau menjaga hatimu sesuai dengan kebenaran firman atau tidak. Jadi dari kita pun juga harus berusaha. Menjaga hati itu bukan Tuhan yang menjaga. Amin. Kalau kita disakitin orang, ada godaan, terus kemudian kita bilang, saya marah karena Tuhan tidak menjaga hati saya. Itu konyol. Engkau minta kekuatan datang daripada Tuhan supaya engkau dimampukan menjaga hatimu untuk memampukan kita. Artinya ada bagian kita untuk kita menjaga hati kita dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Bukan Tuhan yang menjaga hati. Ada seorang yang saya kenal, dia selalu begini, saya selalu berdoa, Tuhan jaga hati saya, Tuhan jaga hati saya. Nah kalau berdoa tapi nggak ada realisasinya, sama juga bohong, ya, nol besar. Oke. Ayat 9 kita baca. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Lihat saudara, ketika tidak menjaga hati, ya, Tuhan berkata apa? Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Ketika kita tidak menjaga hati, kita sedang tidak menghormati Tuhan. Ingat saudara, bahwa Tuhan itu melihat hati. Kita bisa tampil baik di hadapan manusia, saya bisa tampil baik di hadapan manusia, tetapi belum tentu hati saya benar di hadapan Tuhan. Kalau saya tidak menjaga hati saya benar-benar melekat dengan kebenaran firman. Amin. Orang boleh menilai kita hebat, orang boleh menilai kita jago, tetapi bagi Tuhan kalau hati kita itu kotor, semua yang engkau lakukan, yang orang lain pandang engkau hebat, itu semua sia-sia. Ya saudara.
Orang yang tidak menjaga hatinya, kenapa sih? Kok dikatakan tidak menghormati Tuhan? Mengapa Tuhan sampai berkata kepada Daud, engkau tidak menghormati aku dengan melakukan apa yang jahat? Karena ketika kita tidak menjaga hati, sebenarnya kita sedang berkata gini, terserahlah Tuhan mau nilai apa, emang gue pikirin. Itu saudara. Makanya Tuhan berkata, engkau tidak menghormati aku. Kalau kita diberikan sesuatu yang berharga oleh orang lain, kita akan menjaganya dengan benar. Karena apa? Kita menghargai pemberiannya. Tapi kalau kita berkata, hidup ini memang aku dikasih sama Tuhan, hidup ini memang dari Tuhan, kesempatan dari Tuhan. Terus kemudian kita berkata, tapi terserahlah Tuhan mau nilai aku kayak gimana. Yang penting aku happy, yang penting apa yang mau aku dapatkan. Itu benar-benar kita tidak menghormati Tuhan. Dan orang yang tidak menghormati Tuhan, tidak mungkin kehidupannya itu berkenan di hadapan kita. Amin, saudara. Jaga hati dengan apa? Dengan kita mengontrol keinginan kita. Bila ada keinginan daging yang tidak berkenan, yuk kita buang, jangan dipelihara. Ya, memang saya tahu tidak mungkin dalam prosesnya langsung besok bisa akan ada jatuh bangunnya. Tetapi mari ketika engkau jatuh, engkau bangkit lagi. Ketika engkau jatuh, engkau bangkit lagi. Tidak peduli berapa kali kita jatuh, kita harus bangkit. Karena apa, saudara? Kita mau menjaga hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita harus menjaga hati. Jangan seperti Daud. Dia punya keinginan hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dia tidak berusaha untuk melawannya. Justru dia mewujudkan keinginannya dengan membunuh Uria. Dan itu loh, apa yang dilakukan Daud itu menganggap remeh Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Seolah-olah Tuhan itu tidak melihat. Seolah-olah tabur tuai itu tidak ada. Daud itu masa bodoh ketika dia sudah menjadi raja. Apapun keadaan kita hari ini, apalagi kalau kita sedang diangkat oleh Tuhan, hati-hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ketika mungkin dulu ketika kita sedang dibawa, kita menjaga hati kita dengan benar, dan kemudian Tuhan sudah angkat, jangan seperti Daud, jangan lupakan perkenanan Tuhan, jangan meremehkan perkenanan Tuhan. Baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan kita di zona nyaman, biarlah setiap kita untuk tetap menghormati Tuhan sebagaimana mestinya, karena Dia adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita baca ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Saudara, hukum tabur tuai itu berjalan. Hukum tabur tuai itu berjalan. Ya. Ketika mungkin hari ini kita menyakiti orang lain, satu saat engkau juga akan disakiti oleh orang lain. Bukan karena Tuhan jahat, tetapi supaya engkau belajar, supaya engkau ingat bagaimana rasanya ketika engkau menyakiti orang, bagaimana rasanya sakit hati itu seperti apa. Supaya apa? Supaya ketika kita merasakannya, kita itu bertobat dan tidak melakukannya lagi. Amin, saudara. Jadi kalau ada hukum tabur tuai, jangan kita takut karena nanti sesuatu yang tidak enak, padahal bukan. Tetapi belajarlah itu semua mengambil, kalau kita tahu hukum tabur tuai itu ada, itu untuk menjaga hati kita supaya jangan melakukan kebodohan-kebodohan di dalam kehidupan kita. Ya. Ayat 12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Tuhan akan singkapkan dosa-dosa yang masih terselubung di dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita. Supaya apa? Supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya. Mungkin masih ada dosa, ada kehidupan yang tidak berkenan yang masih kita lakukan. Orang lain tidak tahu, tetapi percayalah, kalau kita tidak bertobat, tinggal tunggu waktu. Satu saat Tuhan itu akan singkapkan. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Dan yang kedua, supaya orang lain belajar dari kesalahan kita. Sama seperti Daud, Tuhan singkapkan supaya apa? Melalui Nabi Nathan, supaya Daud ini bertobat. Dan yang kedua, supaya kita semua ini belajar dari kesalahan Daud. Ya.
Daud melakukan hal yang tidak berkenan, orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan itu tahu. Kemudian kita lihat ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkanmu dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ya, karena apa saudara? Daud merespon terhadap teguran Tuhan untuk menjaga hati. Dan kemudian kalau di ayat 14 kita baca ayat terakhir, walaupun demikian karena engkau dengan perbuatanmu ini telah menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Dari sini kita belajar pertobatan itu dimulai dari mana? Dimulai dari ketika saudara dengan saya menjaga hati. Selama kita tidak menjaga hati, pertobatan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita belajar dari Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Natan, dia bertobat. Nah, pertobatan itu bukan dimulai dengan pelayanan. Pertobatan itu bukan dimulai dengan melakukan sesuatu hal yang menyenangkan orang lain. Tetapi pertobatan itu harus dimulai dari kita menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita sama-sama bertobat, saudara dengan saya. Saya percaya tidak ada yang sudah 100% kudus di tempat ini. Saya percaya setiap kita perlu menjaga hati kita melekat dengan kebenaran. Perlu menjaga hati kita menyatu dengan hati Kristus. Kalau hati kita menyatu dengan hati Kristus, maka apa yang Tuhan kehendaki itu yang kita lakukan. Tetapi kalau hati kita menjauh dari hatinya, maka yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi, mengapa kita perlu menjaga hati? Karena memang Tuhan yang meminta kita untuk menjaga hati. Karena apa? Dari hati ini loh terpancar kehidupan. Ketika engkau ingin melihat hari-hari baik, maka jagalah hatimu sesuai dengan kebenaran firman. Dan yang kedua, segala pencapaian kita itu akan sia-sia bila kita tidak menjaga hati kita. Yang ketiga, dengan menjaga hati, kita menghindarkan diri dari kehancuran. Dengan menjaga hati kita murni di hadapan Tuhan, kita menjauhkan diri kita dari kebinasaan. Amin, saudara. Bagaimana menjaga hati? Mari kita tetap terus terhubung dengan Kristus. Kita melekat dengan kebenaran. Cari Tuhan terus dalam kehidupan kita. Selama engkau diberikan waktu, selama engkau diberikan kesempatan. Bukan kesempatanmu untuk hanya mencari foya-foya kebahagiaan menurut dunia. Karena kebahagiaan kita bukan di muka bumi ini. Sekalipun engkau rasa, aduh kok susah banget. Iya memang susah banget. Tetapi belajarlah untuk mengerti kebahagiaan kita ada di langit baru, bumi baru, di dalam Yerusalem baru bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini di dalam dunia ini yang perlu kita lakukan adalah kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Yang kedua, bagaimana kita menjaga hati? Responi setiap teguran dari Roh Kudus tanpa menundanya. Karena kita tidak akan pernah tahu apakah esok hari kita masih diberikan kesempatan yang sama seperti hari ini. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan selalu terhubung dengan Engkau. Biarlah setiap kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjaga hati kami, menyatu dengan kebenaran firman. Biarkan hati kami Tuhan selalu melekat dengan hati-Mu, sehingga apa yang kami lakukan hanyalah kehendak-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa hidup ini bukan tentang kami, hidup ini tentang Engkau. Karena Engkau yang memberikan kehidupan ini kepada kami, Bapa. Bila kami belajar, kami yang semakin kecil, Engkau yang semakin besar di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Bila kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa. Kerinduan kami Tuhan, untuk hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Karena tidak ada satupun apa yang bisa kami persembahkan kepada Engkau selain segenap hidup ini hanya untuk Engkau, ya Bapa. Kiranya Tuhan, dengan kemurahan-Mu, Engkau boleh pakai setiap kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk mewartakan kebenaran Injil. Tetapi sebelum itu biarlah setiap kami belajar untuk menjaga hati kami benar di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan
Mampukan kami, Yesus. Kau lihat kerinduan hati kami. Dengan kerendahan hati kami minta, Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kerinduan kami ingin menyenangkan Engkau. Tapi tanpa Engkau, Tuhan, kami tidak akan pernah bisa melakukannya. Kami mau belajar menjaga hati kami. Mungkin dari perlakuan orang-orang di sekitar kami yang menyakiti hati kami. Kami tidak mau menyimpan kemarahan. Kami tidak mau menyimpan kepahitan. Kami mau lepaskan pengampunan. Karena Engkau sendiri telah mengampuni kami terlebih dahulu, ya Bapa. Kami pun juga tidak mau terbelenggu atas dosa-dosa yang masih mengikat di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus memampukan kami. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kuasa-Mu yang kudus, Tuhan, untuk melepaskan dari belenggu dosa ini, Tuhan. Sehingga kehidupan kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Kami belajar dari kesalahan Kau. Kami tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah dengan menjaga hati, kami lebih bisa punya empati dan simpati kepada orang lain. Daripada kami menghakimi mereka, kami mau lebih untuk koreksi diri kami sendiri. Dan kami terus berjuang untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah hidup kami selalu terhubung dengan Engkau. Tuhan, ketika Engkau dapati kami melenceng sedikit dari kebenaran firman, kami keluar daripada jalur-jalur-Mu ya Tuhan. Tarik kami kembali dengan cara-Mu ya Bapa. Jangan pernah lepaskan kami daripada tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami selalu terhubung dengan Engkau ya Bapa. Haleluya.